Hai, perkenalkan nama saya Andini Utami. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari pihak Google terkait untuk menjadi bagian dari Google Ambassador, Google Student Ambassador. Pertanyaan pertama itu, apa yang disukai dari inovasi teknologi budaya perusahaan Google? Jadi, saya akhir-akhir ini sangat menyukai AI. Tetapi tidak serta-merta AI itu saya gunakan untuk mentah-mentah ya. Jadi AI itu saya gunakan untuk membantu saya dalam melakukan studi selama semester 7 dan juga saya gunakan untuk mencari referensi selama saya mengerjakan skripsi. Dan AI yang saya paling sering saya gunakan adalah Gemini, karena Gemini itu membantu saya tentu saja. Karena dengan Gemini itu tidak hanya jawaban saja, tetapi ada beberapa referensi yang bisa saya gunakan ke depannya untuk menjadi daftar pustaka. Jadi Gemini itu sangat membantu saya, terutama mencari data berita maupun data secara angka, dan juga dapat membantu saya dalam menggambarkan suatu peristiwa yang baru saya lihat akhir-akhir ini. Terus selanjutnya, mengapa menjadi Google Student Ambassador menjadi cara menyalurkan antusiasme di kampus? Nah ya, karena dengan menjadi Google Ambassador saya kemungkinan besar bisa menginspirasi banyak mahasiswa bagaimana menggunakan AI dengan baik dan benar. Jadi AI itu bukan sekedar digunakan secara mentah, kita mencari jawaban dari suatu pertanyaan terus kita langsung ditulis saja, itu tidak. Tapi kita juga harus melihat dari satu AI, kita biasanya ada banyak sekali referensi, dan itu referensi kita bisa gunakan untuk menjadi penguat jawaban dari kita. Kemudian, jika ada acara test and chill di kampus, kegiatan interaktif apa yang Anda rancang agar berkesan mendorong interaksi siswa dengan teknologi? Kalau misalnya ada, saya memungkinkan jadi di dunia internet itu ada namanya fourth wall, di mana kita yang berada di sini bisa melakukan interaksi langsung dengan penggunanya. Jadi kemungkinan besar saya akan menggunakan interaksi itu. Jadi saya sebagai pembawa acara, saya juga memberikan informasi, memberikan materi yang saya ingin share kepada mereka. Dan juga saya menggunakan teknologi yang dimana para penonton itu juga bisa mengikuti, seperti menggunakan AI. Jadi selama mengobrol itu, kita yang menonton secara online bisa bersentuhan dengan kita yang berada di video ini. Mungkin bisa dengan menekan tombol atau mengirim jawaban melalui Google Form atau melalui teknologi lainnya. Oke, yang ketiga itu contoh masa yang pernah dihadapi dan cara menyelesaikan dengan cara kreatif. Wah, ini gimana ya? Masa yang pernah dihadapi. Itu caranya, cara kreatif saya hadapi itu ketika saya membuat, kita di psikologi membuat item pertanyaan yang dimana kita harus mengerti bagaimana caranya agar kita tuh mengerti kondisi yang jawaban dari peserta itu. Jadi saya biasanya menggunakan Google Gemini untuk membantu saya, dan tidak langsung saya jawabkan, tapi saya juga harus melihat bagaimana dari indikatornya atau dari mana. Jadi saya harus 2 kali bekerja meskipun menggunakan AI. Dan yang terakhir, jika terpilih, momen pencapaian apa yang membuatmu bangga dalam 3 bulan pertama? Ya, pertama itu saya dipilih pun
saya merasa bangga sekali karena bisa mewakili kampus saya, dan juga saya juga ingin memiliki banyak pengetahuan terlebih lagi tentang AI, tentang teknologi saat ini. Ya meskipun saya basicnya di psikologi, tetapi penggunaan teknologi saat ini juga sangat dibutuhkan bagi kita calon psikolog tahun 2025 ini, termasuk menjawab berbagai problem-problem di tahun ini yang sangat erat sekali dengan teknologi. Dan kita bisa memandangnya dari sisi psikologis terkait bagaimana suatu itu bagaimana suatu masalah bisa dapat menyebabkan masalah lainnya secara psikologis. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.